Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nabila Latifah Zahra, dari kelas 01 TPLP 009, Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 1 sampai 12. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak atau pengolahan pusat. Adapun tiga komponen-komponen CPU. Yang pertama ada unit control. Unit control ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Yang kedua, ada register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Dan yang ketiga, ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat, seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. Adapun bagian-bagian dari CPU itu sendiri. Yang pertama ada power supply. Power supply yaitu untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Yang kedua ada motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga ada hard disk, yang berfungsi untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi pada sistem operasi. Yang keempat ada prosesor, yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer. Yang kelima ada VGA card, yaitu yang berfungsi untuk pengolahan data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. Yang keenam ada CD-ROM. Fungsinya untuk membaca file data pada kepingan CD atau DVD format lain yang sesuai. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada RAM, yang fungsinya untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijadikan secara acak. Yang kedua, saya akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi di kalangan saat ini dapat memudahkan mencari informasi dan memudahkan pekerjaan, tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi yang dapat bermanfaat bagi kita ini. Teknologi zaman sekarang semakin canggih dan segala informasi cepat didapatkan. Contohnya seperti handphone. Dari handphone, zaman sekarang bisa menemukan semua informasi yang ingin kita dapatkan atau yang ingin kita ketahui. Kritik untuk teknologi saat ini. Karena teknologi zaman sekarang sangat pesat, maka dari itu harus bijak menyaring berbagai informasi dan menggunakan media informasi dengan sebaik-baiknya. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan teknologi. Yang ketiga, saya akan membahas tentang dampak-dampak teknologi yang ada di sekeliling kita. Teknologi sekarang ini banyak menggunakan era digital dan berkembang semakin cepat. Akan tetapi, kehadiran teknologi telah memberikan banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan manusia. Sebab teknologi menawarkan kemudahan yang belum didapatkan sebelumnya. Adanya internet yang bisa membantu masyarakat untuk mencari hal yang dibutuhkan.
Adapun dampak positif dari teknologi tersebut, yang pertama, dapat menambah ilmu. Yang kedua, mempermudah mencari informasi. Yang ketiga, sarana dalam dunia bisnis online. Yang keempat, dapat menghemat waktu. Dan yang kelima, dalam pembelajaran bisa dilakukan secara daring atau secara online. Akan tetapi, ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, banyak berita bohong. Yang kedua, kurangnya masyarakat sekitar bersosialisasi. Yang ketiga, membuat banyak masyarakat menjadi kecanduan. Yang keempat, menanamkan karakter buruk seperti kejahatan. Yang keempat, saya akan membahas tentang artikel penelitian di dunia teknologi. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan keperluan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi di zaman modern sekarang, yaitu adanya internet, radio, televisi, telepon, atau handphone, yang bisa digunakan untuk mengirim, menyimpan, membuat, dan bertukar informasi. Dengan adanya teknologi, maka akan meminimalisasikan hambatan-hambatan fisik lainnya yang dapat menghambat manusia dalam memperoleh sesuatu atau memperoleh informasi. Tujuan adanya teknologi adalah untuk mempermudah kebutuhan manusia dan untuk membuka kreativitas manusia. Ada 4 macam teknologi. Yang pertama ada teknologi komunikasi. Kemajuan komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang kedua, ada teknologi transportasi. Adanya berbagai macam alat transportasi modern yang dapat mempermudah seseorang untuk mengangkut barang atau bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga, teknologi informasi. Mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet. Yang keempat, teknologi pendidikan. Berkembangnya sistem pendidikan jadi lebih baik. Tenaga pendidikan serta murid mudah memahami berbagai pelajaran yang diberikan. Adapun manfaat dari teknologi. Yang pertama, dapat pertukaran informasi. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Dan yang ketiga, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online. Dan masih banyak lagi manfaat lain-lainnya. Sebelum membahas tentang cara menginstal Linux, sebaiknya kita cari tahu terlebih dahulu apa itu Linux Ubuntu. Linux adalah sebuah kernel dari sistem operasi berbasis open source, dan Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasis pada Debian dan memiliki interface desktop. Proyek Ubuntu disponsori oleh perusahaan milik Mark Shuttleworth, yang bertujuan dari distribusi Linux Ubuntu adalah membawa semangat yang terkandung di dalam Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. Cara menginstal Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Sebelum menginstal Linux Ubuntu-nya, terlebih dahulu kita install VirtualBox-nya. Setelah diinstal, akan muncul tampilan seperti gambar di atas, kemudian klik Start. Yang kedua, kemudian tunggu hingga checking Linux Ubuntu komplit atau checkingnya hingga selesai. Ketiga, setelah checking selesai, klik install Ubuntu versi 20.04. Keempat, selanjutnya kita bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan. Setelah memilih bahasa, klik continue untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kelima, kemudian pilih keyboard layout. Setelah memilih keyboard layoutnya, kemudian klik continue untuk melanjutkan. Keenam,
Kemudian pilih Normal Installation agar di Linux-nya terdapat beberapa software yang bisa kita gunakan. Kemudian di situ ada Other Option, di checklist dua-duanya dan klik Continue. Yang ketujuh, klik pada Erase Disk and Install Ubuntu. Kemudian klik Install Now. Kedelapan, klik Continue untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kesembilan, selanjutnya tempat yang diisi dengan Jakarta atau bisa diisi dengan tempat yang lainnya, itu terserah kita. Setelah memilih tempat, kemudian klik Continue. Kesepuluh, kemudian isi nama dan password. Selanjutnya klik Recure My Password to login agar di saat login tidak otomatis masuk ke Linux-nya. Kemudian klik Continue untuk melanjutkan instalasi Linux Ubuntu versi 20.04. Ke-11, kemudian tunggu proses penginstalan hingga selesai. Ke-12, setelah penginstalan selesai, kemudian klik Restart Now. VirtualBox-nya di-restart terlebih dahulu. Ke-13, setelah VirtualBox-nya di-restart, kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di atas, lalu klik press enter. Ke-14, kemudian tampilan seperti gambar di atas. Agar bisa melakukan login atau masuk ke Linux Ubuntu-nya, double klik pada username tersebut dan masukkan password yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik enter. Yang ke-15, kita bisa melakukan untuk menghubungkan online akun Linux tersebut. Akan tetapi di skip saja, lalu klik next, klik no don't send system info, next, done. Dan yang terakhir, yang ke-16, Linux Ubuntu versi 20.04 berhasil diinstal dan tampilan akan seperti gambar di atas. Linux Ubuntu versi 20.04 bisa digunakan. Kemudian, saya akan membahas tentang database. Yang dimaksud dengan database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Adapun manfaat dari database. Yang pertama, tidak terjadi redundansi basis data. Yang kedua, integritas data terjaga. Yang ketiga, independensi data terjaga. Yang keempat, kemudahan berbagi data. Yang kelima, menjaga keamanan data. Dan yang terakhir, yang keenam, kemudahan akses data. Adapun tujuan dari database tersebut. Tujuan utamanya yaitu untuk dapat memudahkan kita dalam memperoleh data yang kita cari. Selain itu, ada beberapa tujuan database, yaitu yang pertama ada kecepatan ataupun kemudahan dalam menyimpan. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan dengan database. Adapun kelebihan dari database. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, pemusatan kontrol data. Yang ketiga, efisiensi ruang penyimpanan. Yang keempat, keakuratan. Yang kelima, ketersediaan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada keamanan. Kemudian, saya akan membahas tentang XMPP. XMPP adalah perangkat lunak free software atau bebas yang mendukung untuk banyak sistem operasi, yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya yaitu sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost. Adapun langkah-langkah membuat database dengan XMPP. Yang pertama, sebelum membuat database, aktifkan terlebih dahulu Apache
dan MySQL dengan cara klik Start. Kedua, klik New, kemudian silahkan masukkan nama database yang diinginkan, lalu klik Create. Ketiga, masukkan nama data sesuai yang diinginkan, kemudian sesuaikan banyak kolom yang kita butuhkan, kemudian klik Go. Keempat, masukkan kriteria pada kolom yang akan dibuat tabel pada database. Kemudian tentukan tipe sesuai kriteria tersebut. Lalu sesuaikan ukuran kriteria tersebut. Dan untuk kriteria name, null index-nya diganti dengan primary. Kemudian klik save. Yang kelima, klik insert untuk melanjutkan. Keenam, kemudian isi kolom tabel database tersebut sesuai kriteria yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu klik Go. Ketujuh, program data sudah ada di database, akan tetapi belum diekspor, agar data tersebut tersedia di data mahasiswa. Kedelapan, lalu klik export, kemudian pilih Quick Display Only the minimal option. Formatnya SQL, pilih dump all rows. Kemudian klik Go, maka file akan otomatis terdownload pada database. Yang kesembilan, setelah diekspor, kemudian klik Import. Klik Browse dan cari file yang sudah terdownload sebelumnya. Lalu paling bawah, klik Go untuk melanjutkan ke selanjutnya. Dan yang terakhir, yang ke-10, file berhasil diimport ke database, maka tampilan akan seperti gambar di atas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang software lisensi dan software free lisensi. Yang dimaksud dengan software lisensi yaitu perangkat hukum yang legal atau bisa melalui kontrak tercetak maupun tidak, yang digunakan sebagai dasar regulasi pendistribusian software tersebut. Penggunaan suatu perangkat lunak tanpa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik menurut hukum hak cipta. Kemudian software free lisensi. Perangkat lunak gratis adalah suatu software atau aplikasi biasanya milik perorangan dan dilindungi hak cipta yang didistribusikan ke pengguna akhir secara cuma-cuma dan tidak memungut bayaran apapun dan dapat digunakan oleh semua orang. Adapun macam-macam software lisensi dan software free lisensi. Software lisensi yang pertama ada proprietary software. Contohnya seperti sistem operasi membuat Microsoft dan Photoshop. Yang kedua, ada commercial software seperti Microsoft Net, Apache Derby, dan BitKeeper. Software free lisensi. Yang pertama, ada public domain seperti Linux dan Apache Open Office. Yang kedua ada freeware seperti Chrome, Adobe PDF Reader, dan Skype. Yang ketiga ada shareware seperti WinRAR dan Microsoft Office. Yang keempat ada open source seperti Ubuntu, Linux, dan Notepad++. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas tentang konsep dasar keamanan komputer. Sebelumnya, apa sih pengertian keamanan komputer itu? Keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan untuk membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Adapun filosofi atau dasar pemikiran keamanan komputer, yaitu
Agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar, maka kita harus mengetahui karakteristik pengganggu yang akan mendatangi sistem komputer kita. Karakteristik pengganggu pada sistem komputer. Yang pertama, faktor manusia. Manusia sangat besar perannya dalam faktor rusaknya komputer, karena manusia diberi akal pikiran yang lebih baik. Untuk pikiran positif, pada umumnya mempunyai pikiran yang bersifat membangun. Namun, untuk yang berpikiran negatif, manusia tersebut akan cenderung berbuat tidak baik. Pikiran yang negatif tersebut akan melakukan pencurian, merusak, dan mengganggu dengan sengaja. Yang kedua, faktor binatang. Binatang yang dimaksud di sini adalah seperti tikus, kecoa, cicak, rayap, dan lain-lain. Binatang tersebut membuat sarang, urin, kotoran, mengerat, bertelur, dan bangkai. Khusus untuk binatang yang mengerat, dapat merusak kabel-kabel dengan cara memakan karet pelindung pada kabel. Yang ketiga, faktor tumbuhan. Tumbuhan yang perlu diwaspadai antara lain seperti jamur, lumut, dan ganggang biru. Terutama tumbuhan ganggang biru yang merupakan tumbuhan pioner, yaitu tumbuhan yang dapat tumbuh pada tempat yang tidak dapat ditumbuhi oleh tumbuhan lainnya, termasuk seperti jamur. Yang keempat, disebabkan oleh faktor cuaca. Cuaca yang dimaksud adalah seperti angin, kelembapan, debu, hujan, petir, sinar matahari, dan kabut. Angin dapat menggoyangkan kabel di udara bebas, sehingga dapat menimbulkan noise pada transfer data. Debu yang dibiarkan menumpuk pada permukaan komputer kita akan berakibat mengurangi daya kontak antar komponen pada komputer. Hujan deras secara terus-menerus akan cenderung meningkatkan kelembapan udara, sehingga akan cocok untuk suhu tumbuhnya tidak tumbuhan yang mengganggu, yaitu lumut, jamur, dan ganggang biru. Keamanan komputer sendiri meliputi 5 aspek. Yang pertama ada privacy, yaitu menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Contohnya email seseorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator. Yang kedua, ada confidentiality, yang berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contohnya, data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Yang ketiga ada integrity, yaitu informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi tersebut. Contohnya, email di interface di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Itu tidak boleh dilakukan. Yang keempat, ada authentication, metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang yang mengakses, memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Dan yang terakhir, yang kelima, ada availability, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contohnya, mengirimkan request yang berlebihan sehingga menyebabkan komputer tidak bisa lagi menampung beban tersebut, dan akhirnya komputer menjadi down. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata atau ucap. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.